Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Aisyah dengan NIM 08041382227081. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan poster kultur jaringan berdasarkan jurnal yang berjudul Ketahanan Kalus Embrio Kedelai Glycine-Max L terhadap tekanan salinitas NaCl secara in vitro. Jurnal ini memiliki latar belakang di mana kedelai atau yang bernama latinkan Glycine-Max L merupakan salah satu komoditas pertanian penting yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena mengandung banyak protein dan minyak nabati. Selain itu juga mengandung mineral yang lebih tinggi seperti kalsium, fosfor, besi, potasium, dan magnesium dibandingkan tanaman serelia lainnya. Menurut Zahir dan Akhtar pada tahun 2017, biji kedelai terdapat senyawa isoflavon yang termasuk dalam kelompok flavonoid dan dapat berfungsi sebagai antioksidan alami. Rumusan masalah pada jurnal ini yaitu tantangan utama dalam budidaya kedelai adalah kondisi salinitas tinggi pada tanah yang dapat menghambat pertumbuhan dan hasil tanaman. Tujuan penelitian pada jurnal ini yang pertama, untuk menentukan formulasi media kultur yang optimal untuk meregenerasi kalus embrio kedelai. Yang kedua, untuk mengevaluasi daya toleransi kalus kedelai terhadap tekanan salinitas NaCl secara in vitro. Adapun metode penelitian pada jurnal ini dilakukan di Laboratorium Kultur Jaringan Bioscience dan Bioteknologi Reproduksi Tanaman Universitas Hasanuddin Makassar dan terdiri dari dua tahap. Tahapan yang pertama, di mana regenerasi kalus menggunakan media dasar MS Murasige and Cook dengan perlakuan hormon tumbuh BAP 0,0, 1,0, 1,5, dan 2,0 ppm, dan 2,4-D 8, 10, 12, dan 14 ppm. Parameter Parameter yang diamati meliputi waktu pembentukan kalus, presentase eksplan yang membentuk kalus, berat basah kalus, serta struktur dan warna kalus. Tahapan yang kedua, uji toleransi salinitas, di mana kalus yang terbentuk diuji terhadap berbagai konsentrasi NaCl 0,0%, 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2%. Parameter yang diamati termasuk jumlah kalus hidup, berat, basah kalus, dan kategori ketahanan kalus berdasarkan penampilan. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap RAL untuk analisis data. Hingga didapatkan hasil pada gambar di atas, merupakan gambar di mana hasil studi daya regenerasi kalus expand embrio kedelai. Nah, yang pertama yang gambar A ini merupakan kalus yang terbentuk lebih cepat pada 4,75 HST, sedangkan pada gambar B merupakan kalus yang terbentuk paling lama pada 6,25 HST. Kemudian pada gambar bawah A sampai dengan E ini merupakan gambar hasil dari daya toleransi kalus terhadap tekanan salinitas NaCl. Pada bagian A, warna kalus embrio kedelai yang berbeda-beda pada A ini merupakan konsentrasi NaCl yang 0,0%, kemudian yang B 0,5%, C 1%, D 1,5%, dan E 2%. Terlihat bahwa perbedaan warna dari konsentrasi semakin besar, maka terdapat pula perubahan warna yang signifikan pada hasil gambar di sini. Dapat saya rangkum pembahasan dari keseluruhan hasil pada jurnal ini menunjukkan bahwa kombinasi terbaik untuk pembentukan kalus embrio kedelai adalah 1 ppm BAP dan 10 ppm 2,4-D dengan waktu pembentukan kalus tercepat sekitar 4,75 HST. Penambahan 2,4-D berperan signifikan dalam meningkatkan pembentukan kalus dengan konsentrasi yang lebih tinggi membutuhkan lebih banyak dibandingkan dengan BAP. Pada tahap uji toleransi salinitas, kalus menunjukkan kemampuan bertahan yang baik pada konsentrasi NaCl 0,5% dan 1%, tetapi mengalami kerusakan pada konsentrasi yang lebih tinggi, seperti pencoklatan dan nekrosis pada 1,5% NaCl. Hal ini menunjukkan bahwa kalus kedelai memiliki potensi untuk tumbuh di lahan salin, tetapi memerlukan modifikasi lebih lanjut untuk meningkatkan toleransi terhadap salinitas yang lebih tinggi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan penting dalam pengembangan varietas kedelai yang lebih tahan terhadap kondisi lingkungan yang keras. Kesimpulan pada jurnal ini, yang pertama, induksi kalus berhasil dilakukan dengan media MS yang disuplemenkan BAP
dan 2,4-D. Yang kedua, kalus embryogenik dapat diregenerasikan menjadi tanaman kedelai tahan salinitas. Kemudian dapat dilihat di sini referensi jurnal yang telah saya buat menjadi poster kultur jaringan ini. Maulana W. Abdullah dan Neti pada tahun 2022 dengan berjudul Ketahanan Kalus Embrio Kedelai Glycine Max L terhadap tekanan salinitas NaCl secara in vitro. Jurnal Techno Eco Farming GTEF, volume 2 nomor 1 halaman 9 sampai 21. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.